Selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Selamat bergabung kembali dalam program PHP ID Online Learning edisi ke-170 malam hari ini. Program ini sudah dilaksanakan selama 3 tahun. Ini memasuki tahun ketiga dan senang sekali malam hari ini saya kembali mendatangkan pemateri yang memang udah sering banget ngisi di PHP Online Learning dan beliau punya topik-topik selalu ciamik. Jadi kalau teman-teman ngikuti ini harusnya juga nonton seri-seri 2 atau 3 seri sebelumnya. Beliau banyak bercerita terutama aspek-aspek tentang security. Tetapi di tahun 2022 ini beliau sudah punya misi yang berbeda. Nanti kita akan dengar cerita sendiri. So, malam hari ini kita bertemu dengan Om Rio Astamal. Beliau adalah sekarang developer advocate dari AWS Indonesia. Dan beliau sekarang banyak berkontribusi di komunitas-komunitas developer di seluruh Indonesia, berbagi hal-hal yang mungkin teman-teman ingin tahu tentang dunia AWS. So, kita akan dengar topik beliau malam hari tentang simulasi disaster recovery LAMP stack dengan metode warm standby di AWS. Ini ada beberapa topik yang dicampur jadi satu. Jadi mantap lah pokoknya. So, kita akan dengar cerita beliau malam hari ini. Semoga ini bisa memberi inspirasi dan memotivasi teman-teman untuk terus belajar dan berkarya. PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hari ini dari Niaga Oster, Kodepolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, dan Rumah Komunitas. Ada 6 sponsor yang sekarang membantu terselenggaranya program ini. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang mendukung program ini. Salam sehat untuk seluruh CEO-nya dan salam sehat juga untuk seluruh karyawannya. Kita tetap semangat, kita tetap berjuang dan move to next level di tahun 2022. So, seperti biasa format program ini kita akan mulai dengan presentasi di bagian pertama, nanti Om Rio yang akan atur waktunya, dan di bagian kedua saya masih menantikan pertanyaan teman-teman. Seperti biasa, sampaikan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Sekarang sudah ada Om Jimmy, Om Yusuf Yudhistira, Om Setia Budi. Wah, ini kelas tinggi semua yang hadir nih. Terima kasih sudah gabung. Oke, tanpa perlu menunggu lama kita akan segera mulai PHP dan Learning. Dan waktu dan tempat saya serahkan ke Om Rio. Silakan. Oke, terima kasih Om Peter atas kesempatannya dan selamat malam untuk semua teman-teman PHP ID Online Learning. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir di sesi saya. Perkenalkan, saya Rio Astamal. Saat ini saya bekerja di Amazon Web Services sebagai developer advocate untuk Indonesia. Malam ini saya akan membawakan sesi yang saya rasa cukup menarik dengan judul simulasi disaster recovery LAMP stack dengan metode warm standby. LAMP stack artinya Linux, Nginx, MySQL, dan PHP. Apa itu disaster recovery? Apa itu warm standby? Bagaimana hubungan keduanya, nanti kita akan coba bahas lebih lanjut. Dan setelah presentasi ini diharapkan teman-teman dapat memahami dasar dari disaster recovery secara umum, terutama metode yang akan saya sampaikan yaitu metode warm standby. Agenda pada sesi kali ini, beberapa hal atau poin utama yang akan kita bahas dalam sesi kali ini. Pertama, yaitu kita akan bahas dulu tentang disaster recovery itu sendiri agar kita berada pada pemahaman yang kurang lebih sama. Kemudian kita akan membahas bagaimana arsitektur untuk disaster recovery atau DR yang akan diterapkan khususnya untuk LAMP stack. Di sini saya akan menggunakan desain yang sederhana, nggak kompleks, agar teman-teman juga bisa paham, sederhana dan kecil untuk memudahkan pemahaman. Kemudian saya akan membahas secara singkat infrastruktur global dari AWS, di mana itu akan berhubungan dengan strategi DR yang dilakukan. Subjek tentang DR memang cukup kompleks ya. Jadi untuk ini
saya batasi lebih kepada cara melakukan failover atau perpindahan otomatis deployment dari production ke deployment ke DR site. Jadi nggak semua aspek dari DR itu akan saya bahas, tapi saya di sini akan lebih menitik beratkan sesi ini pada proses failover-nya atau perpindahan otomatis ketika terjadi bencana. Saya akan mencoba membatasi presentasi ini maksimal 20 sampai 30 menit, 15 menit sisanya untuk kita tanya jawab. Nah, sebelum memulai, nanti demo saya sudah siapkan sebuah lem stack sederhana, di mana aplikasi tersebut akan dideploy di 2 region, yaitu region production di Jakarta, kemudian region DR ada di Singapura. Pada demo akan dilakukan simulasi bencana di mana site production, yaitu di Jakarta, tidak dapat diakses. Kemudian kita akan melakukan failover otomatis ke Singapura. Ini akan menggunakan layanan untuk failover menggunakan layanan Route 53. Jadi kurang lebih nanti demonya atau apa yang akan kita bahas itu kurang lebih seperti ini. Jadi kita melakukan simulasi failover. Oke, pertanyaan utama. Apa itu disaster recovery? Secara gampang atau sederhana, disaster recovery atau istilahnya DR adalah sebuah proses untuk menyiapkan dan memulihkan sistem dari sebuah bencana atau disaster. Kata kuncinya di sini ada di menyiapkan dan memulihkan. Dan bencana itu tidak hanya dari alam ya, tidak hanya bencana alam. Semua kejadian yang menyebabkan sistem tidak dapat beroperasi atau mati di lokasi production itu dapat dikategorikan sebuah bencana. Jadi kesalahan manusia termasuk kelalaian yang menyebabkan set production mati atau apapun itu dapat disebut sebagai bencana. Bagaimana strategi dan respon terhadap DR tergantung dari objektif perusahaan atau organisasi tersebut. Karena di sini ada faktor yang berperan seperti faktor biaya dalam proses pembuatan dan implementasi dari disaster recovery. Oh, mohon maaf. Saya belum share screen ya dari tadi ya. Kelihatannya belum. Sorry. Mohon maaf. Um, uh, apakah sudah bisa Om sekarang Om? Atau belum Om? Harusnya sudah dibuka sih, sudah jadi co-host ini. Yes, Sudah? mantap. Ya, Oh, betul sekali. sorry. Waduh, mohon maaf. Nah, ini tadi sampai mana tadi ya? Tadi eh, di sini nanti demonya kita akan melakukan failover dari region Jakarta ke region Singapura. Kurang lebih seperti itu nanti demonya. Dan di sini tadi saya menjelaskan tentang disaster recovery. Kurang lebih adalah proses untuk menyiapkan dan memulihkan site production dari bencana. Oke, mohon maaf bentar.
Sorry. Agak bermasalah ini. Kebiasaan kalau kalau demo mesti suka rewel. Oke, kita lanjut. Nah, dalam DR terdapat beberapa istilah atau dua istilah umum ya. Yang pertama adalah recovery point objective atau RPO, dan yang kedua adalah recovery time objective RTO. RPO ini berhubungan dengan data. Jadi seberapa banyak data yang hilang yang dapat ditolerir ketika terjadi sebuah bencana. Sedangkan RTO, recovery time, itu berhubungan dengan seberapa cepat sistem itu pulih dari sebuah bencana. Jadi kalau dilihat di sisi di sini, titik kuning yang sebelah kiri ini adalah titik terakhir misalkan snapshot dari sebuah data dilakukan atau backup dilakukan. Kemudian berjalan adanya disaster atau bencana. Berarti jarak antara titik kuning ini dengan titik bencana itu adalah data yang hilang. Seberapa lama atau seberapa banyak data ini bisa ditolerir hilangnya kayak gitu. Sedangkan untuk recovery time itu downtime-nya itu berapa lama? Apakah semenit, 2 menit, 2 jam, 1 hari? Nah, itu tergantung perusahaan. Bagaimana objektifnya ketika terjadi bencana itu seperti apa? Dari sebuah titik bencana ke titik recovery, ini akan terjadi downtime. Jadi, semakin cepat recovery-nya berarti nanti semakin kompleks proses disaster recovery-nya. Jadi misalkan dalam 1 jam sebuah perusahaan itu menghasilkan katakanlah omset 1 miliar. Ketika recovery ketika misalkan dalam 1 menit perusahaan itu omsetnya 1 miliar. Ketika dia downtime selama 1 jam, berarti dia harus istilahnya kehilangan potensi untuk penghasilan 60 miliar dalam 1 jam. Nah, itu kan objektif perusahaan. Apakah mau menerima downtime selama itu 1 jam, atau mereka kalau bisa tanpa downtime sama sekali, atau downtime-nya sangat-sangat minim, misalkan di bawah 1 menit atau di bawah 2 menit, seperti itu. Berikutnya, kita akan berbicara tentang strategi untuk DR. Jadi ada 4 strategi utama, yaitu backup and restore, pilot light, warm standby, kemudian hot standby. Nah, semakin ke kiri itu semakin murah biayanya dan semakin sederhana. Semakin ke kanan, maka kompleksitasnya adalah semakin tinggi dan biayanya semakin besar. Tapi RPO atau RTO-nya bakalan semakin mengecil, seperti itu. Jadi potensi untuk downtime-nya bakalan semakin kecil kalau semakin ke kanan, tapi berkorelasi dengan biaya. Jadi contohnya kalau backup dan restore itu ya di lokasi production, backup atau data akan ditempatkan di lokasi yang lain, tapi tidak ada copy atau salinan dari infrastruktur aplikasi, seperti itu, hanya data aja misalkan. Jadi cukup backup biasa, ketika ada bencana maka baik datanya di restore, infrastrukturnya di deploy ulang secara manual. Contohnya kurang lebih seperti itu untuk backup dan restore. Untuk pilot light dan run standby itu hampir sama. Jadi di
sisi disaster recovery site atau di titik disaster recovery site, itu kita merancang infrastruktur yang mirip dengan apa yang ada di production. Bedanya pilot light ini dengan WAM standby adalah kedua-duanya sama-sama versi kecil dari infrastruktur production. Jadi misalkan di production ada 10 server, di pilot light atau WAM standby mungkin hanya ada 2 server, seperti itu. Bedanya adalah di pilot light itu tidak bisa otomatis failover. Jadi ketika terjadi bencana, akan dilakukan aktivasi manual untuk melakukan failover, seperti itu. Jadi nggak otomatis. Bedanya dengan WAM standby yang akan kita contohkan nantinya adalah kalau WAM standby itu versi dari production tapi dengan skala lebih kecil. Jadi misalkan di production ada 10 server, nanti di WAM standby ada 2, contohnya seperti itu. Dan ketika terjadi bencana, dia otomatis akan failover atau memindahkan traffic ke disaster recovery site yang sudah ditentukan. Kalau hot standby, maka ini yang paling mahal karena ini adalah salinan 1:1 dari infrastruktur production. Jadi kalau di production ada 10 server, maka di R site atau di lokasi disaster recovery harus ada 10 server juga. Jadi ketika ada failover, kemampuan untuk menghandle traffic tetap sama, seperti itu. Jadi biayanya semakin tinggi gitu. Jadi semua tergantung dari objektif dari perusahaan atau organisasi untuk menerapkan strategi DR yang sesuai. Misalkan kalau hanya untuk website berita yang mungkin dalam sehari cuma diupdate atau seminggu diupdate beberapa kali, downtime beberapa jam tidak masalah. Tapi tidak perlu melakukan pilot light atau WAM standby. Cukup mungkin malah backup and restore aja, seperti itu. Semua tergantung objektif dari perusahaan atau organisasi. Nah, ini adalah grafik dari RPO dan RTO. Di mana pada RPO sumbu X, ini sumbu X ya, sumbu X mengindikasikan banyaknya data yang hilang ketika terjadi bencana. Sumbu Y itu mengindikasikan biaya. Jadi semakin tinggi biaya, maka data yang hilang semakin sedikit. Seperti itu. Semakin murah cost-nya, maka kemungkinan data yang hilang semakin banyak. Sama juga pada RTO. Pada sumbu X itu adalah lama downtime. Pada sumbu Y itu adalah cost atau biayanya. Jadi semakin lama downtime-nya, maka recovery cost-nya sebenarnya semakin kecil, kayak gitu. Cost-nya semakin kecil. Tapi kalau downtime-nya harus misalkan dalam waktu tempo yang sangat singkat, maka biayanya dan kompleksitasnya pasti akan lebih tinggi, seperti itu. Nah, ini adalah aksi yang kurang lebih harus dilakukan ketika proses disaster recovery terjadi. Jadi pertama, ketika mendeteksi adanya bencana, itu harus ada monitoring. Nah, tapi dalam kasus ini tidak saya demokan. Yang jelas harus ada monitoring. Nah, monitoring ini berguna untuk otomatisasi dan juga eskalasi. Jadi siapa aja yang akan diberitahu ketika ada proses bencana ini, dan prosedur apa yang harus dilakukan. Dan yang proses terakhir adalah restorasi dan failover, seperti itu. Jadi ini harus ada dokumen jelas, direncanakan bagaimana proses disaster recovery akan dilakukan, seperti itu. Jadi harus juga dites, jadi nggak hanya sekedar mendesain tapi nggak pernah dites, ketika terjadi disaster recovery tiba-tiba nggak jalan. Nah, itu fatal akibatnya.
Oke, sebelum membahas tentang arsitektur DR untuk Lamstack, saya perlu sampaikan dulu tentang infrastruktur global AWS, di mana ini juga dapat menentukan strategi dari DR yang akan kita terapkan. Jadi secara global, AWS memiliki 26 region yang sudah diluncurkan, dan setiap region memiliki lebih dari satu availability zone atau AZ. Sebagai contoh, pada region Jakarta terdapat 3 AZ atau availability zone, di mana setiap AZ itu setiap zone terdiri dari satu atau lebih data center yang terpisah jarak cukup jauh, sehingga dapat dipastikan kalau satu lokasi EZ ini ada gangguan, itu tidak berimbas pada EZ yang lain. Nah, dengan satu EZ dan EZ yang lain dalam satu region terpisah jarak cukup jauh, sebenarnya untuk melakukan DR, kita cukup memanfaatkan multi EZ-nya AWS itu sudah bisa. Jadi tidak harus menggunakan multi-region, karena masalah biaya juga. Multi-region kan ada transfer data, itu juga biaya. Jadi semua konsiderasi itu perlu dipertimbangkan. Semua hal-hal aspek ini perlu dipertimbangkan ketika melakukan sebuah perencanaan DR kayak gitu. Nah, ini adalah arsitektur yang akan saya demokan nanti. Jadi multi-region disaster recovery untuk Lamstack. Jadi saya punya production site, yaitu di region Jakarta. Production site ini ada 3 server yang berada di belakang load balancer. Jadi dari Route 53, sebuah domain akan mengarah ke load balancer di region Jakarta, kemudian load balancer akan mendistribusikan traffic ke 3 instance. Sedangkan untuk database, saya menggunakan RDS, MySQL RDS. Saya mengaktifkan multi-EZ, di mana hanya satu yang aktif, yang satu standby. Artinya dia tidak digunakan untuk baca ya. Jadi dia hanya standby ketika yang database primary ada sesuatu, yang standby otomatis akan melakukan takeover ini otomatis sudah dihandle oleh AWS. Database primary ini akan otomatis melakukan asynchronous replication ke DR yang ada di Singapura. Jadi di Singapura ada sebuah Amazon RDS MySQL dengan tipe replika. Dia adalah digunakan untuk backup ketika terjadi disaster. Jadi ini proses antara RDS primary ke replika yang ada di Singapura, prosesnya asinkronus. Jadi setiap ada perubahan data juga akan dikirim ke region Singapura. Nah, warm standby seperti yang saya sebutkan di awal, strategi warm standby adalah versi scaled down atau versi kecil dari production. Di sini di production saya menggunakan 3 instance. Di lokasi DR di Singapura saya menggunakan cuman 1 instance dengan tipe yang lebih kecil. Kalau di sini tipenya, dalam contoh ini saya gunakan T3 small untuk instannya. Sedangkan untuk region DR yang ada di Singapura itu saya menggunakan T3 micro. Jadi ketika ada proses bencana, jadi misalkan Route 53 akan selalu melakukan health check pada load balancer ini. Ketika load balancer ini tidak bisa dihubungi, diasumsikan ada bencana.
maka sesuai kriteria selang beberapa waktu dia akan melakukan failover atau memindahkan traffic secara otomatis ke site disaster recovery yang ada di Singapura. Seperti itu. Jadi proses failover ini akan otomatis, tapi tetap harus ada kebijakan lanjutan. Misalkan, karena kan ini versi kecil ya, jadi versi kecil dari production. Jadi misalkan trafficnya mungkin hanya bisa menghandle 1.000, maka prosedur berikutnya misalkan ketika terjadi disaster recovery, maka secara manual mungkin prosedurnya harus menambahkan instance sebanyak 3 sesuai dengan apa yang ada di production. Nah, itu termasuk prosedur eskalasi dan proses pemulihan seperti itu. Jadi ini gambaran garis besar dari disaster recovery yang akan kita lakukan. Nah, ini implementasinya, jadi saya menggunakan Amazon Linux 2, tipenya T3 Small untuk production, untuk DR saya pakai T3 Micro, jumlah instannya saya di production ada 3, di DR ada 1, database-nya Amazon RDS, MySQL, jumlah DB-nya ada 2, yang di production, 1 primary, 1 standby. Sedangkan untuk di DR hanya 1 aja. Web servernya pakai Nginx dan ada 1 load balancer untuk distribusi traffic. Oke, sekarang kita coba demokan ya. Nah, demonya seperti apa? Saya sudah membuat sebuah website sederhana, PHP dan MySQL, di mana aplikasi ini menampilkan data dari database. Jadi alamat domain ini, PHP ID failover.myappdemo.site ini sekarang, saat ini, mengarah ke region Jakarta. Karena traffic-nya masih normal. Jadi di sini saya tunjukkan sebelah kiri adalah site Jakarta. Ini adalah alamat load balancer-nya yang di-hit oleh Route 53. Sebelah kanan adalah region DR di Singapura. Dapat dilihat di sini, di sebelah kiri adalah EP Southeast 3. Ini artinya Jakarta. Yang sebelah kanan EP Southeast 1. Itu artinya region Singapura. Tapi dua-duanya membaca data yang sama. Meskipun database-nya adalah berbeda. Di region Singapura dia membaca dari replika. Dari sini. Dari sini, sedangkan di production dia membaca dari primary, seperti itu. Nah, ini database-nya, database primary-nya. Sebelah kiri adalah database RDS yang ada di site production Jakarta. Sebelah kanan adalah replika dari site Jakarta yang saya tempatkan di Singapura. Di sini role-nya dapat dilihat adalah role-nya replika. Di sini role-nya primary. Begitu pula di servernya. Ini adalah sebelah kiri site Jakarta production dengan 3 buah server yang berada di belakang load balancer dengan tipe T3 small. Jadi ada 3 target. Sedangkan di sebelah kanan adalah site DR di Singapura. Dapat dilihat di sini Singapura.
ada hanya sebuah server dengan tipe T3 Micro. Oke, sekarang bagaimana proses failover-nya? Ups. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan bencana, di mana saya akan memutus koneksi dari root 53 ke load balancer, di mana diasumsikan ada bencana, entah itu kabel laut putus atau kebakaran di site yang menyebabkan semua region Jakarta hancur. Meskipun itu sangat kecil kemungkinan terjadi karena jaraknya terpisah cukup jauh. Tapi di sini seolah-olah saya akan mensimulasikan terjadinya bencana di site atau region Jakarta. Nah, di sini prosesnya adalah jadi ada dua record yang ada di Route 53 agar proses failover dari Jakarta ke Singapura berjalan itu adalah dengan menambahkan record dengan tipe routing failover di Route 53. Jadi di sini saya ada dua record. Ini adalah website utamanya ya. Nah, website utama ini yang primary mengarah ke load balancer dari site Jakarta. Sedangkan failover secondary dia akan mengarah ke load balancer yang ada di site Singapura. Jadi ketika site Jakarta load balancer-nya tidak bisa dihubungi, maka dalam beberapa saat dia akan otomatis failover ke region Singapura. Ini saya contohkan. Saya reload dulu. Nah, di sini masih mengarah ke Jakarta, EP Southeast 3. Saya coba reload lagi. Oke, masih mengarah ke sana. Oke, saya akan coba putus koneksi ke load balancer. Saya memutusnya sederhana saja. Saya blok koneksi semua koneksi, jadi seolah-olah saya tidak bisa dihubungi. Oke, saya sudah mematikan load balancer yang ada di site Jakarta, diasumsikan ada bencana. Kita akan kembali coba melihat di Route 53, di health check-nya. Nah, di sini saya sudah membuat health check untuk failover. Di sini saya melakukan monitoring load balancer dari site Jakarta. Jadi ketika dalam 30 detik, artinya 3 kali 10, site Jakarta tidak bisa dihubungi, maka dia akan otomatis failover ke region Singapura. Saat ini statusnya masih healthy, artinya dia bakalan serve traffic dari region, maksudnya masih akan mengarah ke region Jakarta. Oke, sambil menunggu proses ini, kurang lebih setengah menit ya.
Mungkin ada pertanyaan Om Peter yang bisa saya apa? Coba jawab sembari menunggu proses. Belum ada yang nanya nih belum ada yang nanya. Oke, berarti Lanjut aja. lanjut aja kita coba refresh. Nah, di sini eh, yang dilakukan health check itu hanya di record yang satu ya, di record yang primary, yang record yang mengarah ke region Jakarta. Untuk region yang mengarah ke Singapura tidak dilakukan eh, proses pengecekan health. Oke, kita lihat masih healthy. Kita lihat cek health checkernya. Oh, jangan-jangan saya salah disable. Oh iya, sorry. Mohon maaf. Ternyata yang saya simulasikan bencana malah Singapura. Pindah Jakarta. Maaf, ada kesalahan teknis tadi. Yang saya simulasikan bencana malah yang Singapura. Keliru tadi. Ya, ini yang harusnya yang benar. Itu tulisannya SG juga enggak? Enggak, itu security group. Nah, ini Oke. di Jakarta. Oke. Asia Pasifik Jakarta. Nah, sekarang Route 53 harusnya tidak bisa menghubungi aplikasi di site Jakarta karena koneksinya kita putus. Dan ini akan berlaku deteksinya saya percepat ya, jadi 30 detik. Jadi ketika 30 detik berulang-ulang tidak bisa dihubungi, maka akan fail over ke site DR di Singapura. Ini refresh. Nah, ini muncul ya, failure. Kita lihat masih LT tapi status pengecekan terakhir sudah failure. The endpoint or internet connection is down or request are being blocked by your firewall. Artinya Route 53 health checkernya tidak bisa menghubungi site Jakarta. Ya, ini kita simulasikan terjadi bencana. Entah itu kabel laut putus, kebakaran, banjir besar yang menghanyutkan mungkin seluruh wilayah dengan radius ratusan kilometer, sehingga Nuklir. menyebabkan atau nuklir. Wah, ini parah kalau itu sudah. Oke, kita coba reload ya. Mungkin di sini sudah. Sudah berubah. Di sini tadi kan AP Southeast 3. Sekarang otomatis dia memindahkan traffic ke AP Southeast 1 yang mana itu adalah region Singapura. Seperti itu. Datanya sebenarnya sama Mas Ian. Jadi ini adalah database primary yang ada di
dari Set Jakarta, ini adalah database replika yang ada di eh, site Singapura. Dua-duanya memiliki data yang sama karena direplikasi secara asinkronus. Nah, pada step ini berarti warm standby telah berjalan. Jadi traffic dari Set Jakarta sudah benar-benar terputus, tidak bisa dihubungi, dan akan mengarah ke semua traffic akan dialihkan ke AP Southeast One, yang mana itu adalah region DR di Singapura. Kita coba reload. Nah, ini unhealthy. Berarti kalau ini kita reload, nggak bisa. Karena memang kita putus, kita blok koneksinya. Sedangkan yang episode is one masih bisa berjalan. Makanya ketika domain aplikasi utama dihubungi, dia tidak akan mengarah ke aplikasi Jakarta, site Jakarta, tapi dia akan mengarah ke site Singapura, failover secara otomatis ke Singapura. Nah, berikutnya itu harusnya yang dilakukan, harusnya ya, adalah mempromosikan read replika ini, yang database yang ada di Singapura. Sekarang kan dia sebagai replika. Itu harus dipromosikan sebagai master, sebagai primary. Nah, itu kita lakukan promote harusnya. Itu bisa kita lakukan scripting ya. Jadi ketika ada alert, apa aja yang harus dilakukan, itu kita dapat melakukan proses promosi dari read replika ke primary, untuk kemudian nanti kita membuat replika baru berdasarkan primary yang sudah kita promote, sudah kita promosikan tadi. Jadi ini menunjukkan bahwa proses failover berjalan dengan sukses. Artinya proses warm standby, aplikasi tetap bisa berjalan meskipun set Jakarta mati total, seperti itu. Nah, apa yang telah kita pelajari dari penjelasan saya sebelumnya, itu adalah konsep DR secara umum, yaitu bagaimana menyiapkan dan memulihkan site production dari disaster, dari bencana. Kemudian memilih strategi yang tepat. Di sini kita memilih strategi warm standby jika objektif dari RTO dalam hitungan menit. Jadi ini kan tadi kan cuma beberapa menit aja ya, 1 menit, 2 menit sudah langsung recover atau failover ke DR yang ada di Singapura. Ya, ini termasuk objektif dari mungkin perusahaan atau bisnis. Saya nggak mau bisnis down lebih dari 10 menit atau 5 menit. Nah, itu menentukan metode strategi yang kita gunakan, seperti itu. Dan kita juga telah mempelajari simulasi failover pada LAMP-stack-nya. Jadi simulasi failover dari set Jakarta yang mati, otomatis failover ke set DR yang ada di Singapura. Kita memanfaatkan layanan Route 53 untuk melakukan failover secara otomatis dari Jakarta ke Singapura. Nah, ini sumber rujukannya. Jika teman-teman ingin membaca lebih lanjut, dapat membaca di website resminya AWS. Terus, jika ingin bergabung ke komunitas, bisa di Telegram, seperti yang ada di layar. Jadi, teman-teman bisa mungkin tanya-tanya atau sharing pengetahuan tentang AWS di AWS User Group Indonesia. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan atau apapun yang mungkin tidak bisa saya jawab di materi kali ini, mungkin bisa kontak saya secara personal di LinkedIn atau di GitHub. Seperti itu. Oke, Om. Oh, mute. Lagi mute, Om. Sorry. Cakep bener. Jadi tadi saya sempat mikir, loh Jakarta mati semua, database mati, web app mati.
Nah, gimana dengan database-nya yang master? Ternyata dijawab juga akhirnya. Oh, ternyata enak bener ya. Ada promote-promote ternyata di RD. Iya, kayak gitu. Jadi jadi Kalau kalau mau kalau pusing bisa ya kepala. iya, kalau kita manage sendiri itu kompleks loh itu. Jadi Oh, kalau mau benar, dibikin, kalau mau ditukar lebih susah kan? Kalau dari master ke replicate manual gitu maksudnya? susah. Lebih Jadi susah kan? Kita itu harus susah. configure my CNF-nya kalau nggak salah ya. Iya, tapi di sisi aplikasi juga kita bisa menggunakan sebenarnya banyak teknik ya untuk proses failover yang di database dari aplikasi. Kita bisa menggunakan DNS record yang dia otomatis akan failover ke database yang barusan dipromot tadi, atau kita ubah secara istilah script mungkin di sisi aplikasi konfigurasinya. Jadi sekarang kita arahkan ke ke database yang ada di DR seperti itu. Oke, kita lanjutkan diskusi kita nanti. Kita break dulu sebentar, Om Rio turun minum. Siap, Ada siap. beberapa pesan yang mau lewat. Ini menarik soalnya. Saya juga jadi penasaran. Asik juga. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hal ini dari Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak tahun 2013 dengan misi membantu jutaan orang Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu untuk memilih hosting Niaga Hoster karena Niaga Hoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Baik UMKM atau perusahaan besar, mengelola pembayaran merupakan hal yang sensitif dan kompleks. Untuk menerima dan mengirim pembayaran, Anda tentu ingin solusi aman, cepat, dan fleksibel. Mengintegrasikan berbagai mitra pembayaran secara manual pasti memakan waktu. Solusinya, Zendit, payment gateway yang mampu memudahkan transaksi online untuk semua jenis usaha Anda. Segera integrasikan dengan Zendit dan dapatkan berbagai fitur canggih. Zendit terintegrasi dengan beragam bank besar di Indonesia supaya Anda dapat menerima dan mengirimkan uang ke berbagai pihak dengan mudah. Seluruh layanan berjalan otomatis sehingga Anda dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Zendit juga menyediakan berbagai produk lainnya yang dapat membantu bisnis Anda. Tidak dikenakan biaya pengaturan dan perawatan, hanya bayar sesuai penggunaan. Zendit aman, mudah, memiliki proses integrasi cepat, dan didukung oleh tim customer sukses kelas dunia. Bergabunglah bersama ratusan bisnis lainnya dan gunakan Zendit sekarang. Kan dari Kodepolitan. Kodepolitan adalah platform belajar pemrograman secara online dengan berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Teman-teman yang mengikuti program di cloud, cek mungkin sudah ada pengumumannya. Dan dari Kiskas, Kiskas mana dia ya? Oke, Kiskas merupakan platform percakapan multi-channel untuk membantu bisnis untuk menciptakan customer experience yang relevan dengan cara engage melalui percakapan yang real-time dengan konsumen dalam jumlah masif. Kiskas juga merupakan partner resmi dari WhatsApp dalam membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan WhatsApp untuk kebutuhan bisnis. Kiskas telah membantu ratusan perusahaan dari 23 industri yang berbeda di lebih dari 10 negara di dunia. Dengan multi-channel chat Kiskas, bisnis dapat mengelola pesan dari WhatsApp, Instagram, Line, FB Messenger, dan saluran lainnya dalam satu dashboard dan mengintegrasikannya dengan chatbot, CRM, dan berbagai macam tools bisnis lainnya. Dari Refactory, wah banyak sponsornya soalnya. Refactory adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman. Karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Dan dari RK. Oke, terima kasih untuk sponsor-sponsor. Kita akan masuk ke tanya jawab. Sudah ada yang nanya nih Om Rio? Ya. Dari Yusuf Yudhistira. Wah, pertanyaannya sensitif nih. 3 aset di region Jakarta terletak di daerah mana aja katanya? Wah, itu tidak bisa saya jawab ya itu confidential soalnya. Tapi yang jelas semua data center kita itu juga diaudit oleh pihak ketiga, sudah tersertifikasi juga kayak gitu. Yang mungkin Sehingga saya bisa jaraknya minimal berapa kilo ya? Kurang lebih maksimal 100 kilo. Jadi puluhan 100 kilo. Ya, puluhan kilo. Oh. Jadi kurang lebih di websitenya
AWS itu ada, kalau tinggal ketik aja AWS Global Infrastructure, di situ nanti ada penjelasan tentang region dan AZ, Availability Zone. Nah, di situ dijelaskan nanti posisi AZ itu minimal berapa, maksudnya dalam range berapa kilo, seperti itu. Yang jelas jaraknya sebenarnya cukup jauh loh. Makanya sebenarnya untuk DR, disaster recovery, nggak perlu harus beda region juga sebenarnya. Jadi misalkan dalam satu region pun itu bisa. Jadi misalkan aplikasi di AZ1 misalkan seperti itu, di AZ-A. Jadi ketika ada masalah di AZ-A, dia otomatis failover ke AZ-B. Itu sebenarnya bisa aja. Jadi tanpa harus ke multi region, karena kemungkinan untuk sebuah region itu rusak total kan kecil karena jaraknya juga cukup jauh antar region. Jadi AWS itu istilahnya berinvestasi besar di infrastruktur seperti itu, karena mereka menganggap di AWS keamanan dan data itu yang terpenting kayak gitu. Jadi dibangun sedemikian rupa sehingga aman dari kemungkinan bencana seperti itu. Pertanyaan kedua juga tidak kalah menarik nih. Apakah site DR harus diletakkan di region yang berbeda dengan site production? Nah, ini kebetulan sudah sempat saya singgung ya. Tergantung requirement. Jadi kalau requirement objektif dari perusahaan misalkan, kemungkinan kan kalau saya bilang misalkan internet Indonesia ini mati total, sedangkan Anda punya customer di luar negeri, katakanlah seperti itu. Jadi akses ke Indonesia mati. Jadi otomatis kalau site DR-nya itu di region yang sama, otomatis kan tetap nggak bisa masuk. Tapi kalau region-nya itu ada di maksudnya site DR-nya ada di region berbeda, misalkan Jakarta dan Singapura, itu kemungkinan user internasional masih tetap bisa mengakses karena kemungkinan internet Singapura terputus dan Indonesia terputus secara bersamaan kan hampir sangat kecil ya gitu kan. Jadi tergantung seberapa objektif perusahaan atau organisasi dalam menilai seberapa penting site saya harus selalu up seperti itu. Oh iya juga ya, kalau kita punya customer luar negeri ya, kalau Indonesianya keputus ya, yang punya fiber optik ke Indo kan cuma beberapa nih, kita cuma bisa hitung dengan jari ya, jadi potensi putus satu region seluruhnya bisa jadi ya. Mungkin kena jangkar atau apa mati semua, kan nggak tahu lah itu. Iya benar, setuju. Oke, nah masih dari Om Yusuf Yudhistira juga, bisa dijelaskan simulasi biaya untuk mengaktifkan layanan DR? Nah, ini juga simulasinya kalau dari yang di saya sih, yang di saya itu yang jelas komponennya itu yang jelas adalah komponen compute seperti EC2 instant, terus komponen untuk database, RDS, dan juga data transfer. Jadi di site production ke site DR di beda region itu juga harus dihitung. Itu bukan gratis ya. Jadi ada biaya transfer antar region kayak gitu. Jadi harus di balance-nya juga? Kenapa? Yang load balance-nya? Iya, load balance juga. Jadi teman-teman bisa kunjungi mungkin bisa simulasi ya di kalkulator.aws. Di situ bisa dapat simulasi, misalkan site production saya adalah 10 server. Terus site DR saya cuma 2 server. Nah, itu bisa dikalkulasi kan, kurang lebih berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk implementasi DR-nya. Ditambah juga biaya data transfer, seperti itu. Semakin, seperti yang saya jelaskan di slide, semakin rendah RTO dan RPO-nya, berarti biayanya semakin tinggi. Seperti yang hot standby, dari metode yang hot standby itu adalah copy 1:1. Artinya copy persis plug dari apa yang ada di production di DR. Jadi kalau di production itu ada 10 server, di DR ada 10 server. Di database ada 5 server, di DR ada 5 server. Jadi
copy istilahnya clone dari production secara persis. Nah, itu biayanya kan sangat besar. Artinya harus maintain dua istilahnya dua site secara bersamaan seperti itu. Ditambah dengan biaya data transfer dan sebagainya itu juga masuk konsiderasi ya. Bisa Berarti sebenarnya penjelasan Om Rio hari ini itu pendekatan yang boleh dibilang paling ideal ya, yang mungkin murah meriah tapi prinsip DR-nya tetap dapat ya, gitu ya. Jadi objektif farm standby adalah aplikasi tidak boleh down. Jadi tidak boleh down dalam arti down-nya itu pun harusnya dalam beberapa menit aja, kecil aja, kayak itu seperti itu. Jadi site yang ada di production, site yang ada di DR di Singapura, makanya saya buat tidak sama dengan yang ada di set production di Jakarta, lebih kecil dan lebih sedikit. Tapi dia tetap berfungsi, tetap bisa menampilkan aplikasi seperti seperti normal, cuman kapasitasnya nggak sebesar yang ada di production. Jadi mungkin kalau di hit traffic begitu banyak, harus ada langkah lebih lanjut. Ini servernya harus ditambah seperti itu. Dan itu termasuk dari strategi DR. Kapan ditambahnya, itu diotomasi kapan, itu semua harus masuk dalam perencanaan seperti itu. Oke, great. Nah, mungkin yang tadi sempat kita putus diskusinya mengenai pendekatan aplikasi dan database dan web servernya, itu mungkin bisa dilanjutkan lagi tuh. Narik lagi tadi sih. Soalnya soal remote. Kalau untuk kalau untuk endpoint kan, itu berhubungan dengan endpoint kan. Jadi site yang ada di production itu memiliki endpoint database yang berbeda dengan endpoint yang ada di DR. Jadi ketika di DR misalkan ketika di production mungkin alamatnya domainnya ABC. Sedangkan yang ada di DR itu karena berbeda lokasi juga, itu alamatnya adalah XYZ. Nah, dua-duanya harus mengarah kepada database yang berbeda memang. Jadi untuk aplikasi yang di DR yang mengarah ke database yang ada di DR. Aplikasi yang di production mengarah ke database yang ada di production. Nah, semua itu bisa istilahnya misalkan di PHP-nya, di konfigurasinya, endpoint-nya, hostname dari database-nya itu bisa diletakkan di DNS, yang artinya nanti kalau semisal terjadi disaster, maka kurang lebih prosesnya akan sama. Jadi DNS itu akan mengarahkan endpoint ke database yang ada di DR, seperti itu. Atau kita otomatiskan melalui script. Jadi ada konfigurasi khusus ketika DR terjadi, maka dia mengambil konfigurasi dari suatu tempat, di mana konfigurasi itu akan dipakai untuk melakukan koneksi ke database, di mana database itu adalah database yang ada di DR. Yes, menarik. Wow, menarik. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir, masih dari Om Yusuf Yudhistira. Kayaknya Om Yusuf menyimak banget nih. Jadi strateginya lebih baik site DR terletak di region berbeda ya? Apakah mempengaruhi biaya juga? Ya, kalau paling bagus sih idealnya itu memang di region yang berbeda. Karena untuk menghindari kemungkinan terburuk di satu region itu terputus total. Jadi meskipun AWS memiliki AZ yang banyak dalam satu region, tapi untuk menghindari kemungkinan yang terburuk, koneksi misalkan di Indonesia putus total, maka sebaiknya memang ada region lain maksudnya diletakkan di region lain DR-nya. Bisa di Singapura, bisa di Tokyo, dan lain sebagainya. Dan untuk biaya, pasti lebih mahal, yang jelas. Untuk DR yang ada di region yang lain seperti itu, karena ada proses transfer replikasi data. Jadi data itu kan harus terus direplikasi kan, biar semakin kecil RPO-nya. Jadi kalau data nggak direplikasi, maka RPO-nya semakin besar. Jadi poin atau titik hilang datanya itu kalau nggak direplikasi secara
terus-menerus itu akan hilang. Nah, proses replikasi itu kalau kita berada di antar region itu biayanya lebih mahal daripada kita replikasi data di dalam region yang biasanya gratis. Kalau dalam region seperti itu. Oke, mungkin Om Yusuf juga ingin tahu biaya instant type yang sama di beda region sama atau beda? Ada yang sama, ada yang beda. Bisa dilihat di pricing-nya di situs resminya AWS. Ketika aja isi itu pricing gitu, nanti pasti muncul pricing-nya di Google, nanti bisa dilihat di halaman website-nya AWS. Di situ nanti bisa perbandingan antar region ya, maksudnya di region ini harganya berapa, bisa pindah region nanti untuk melihat harga yang berbeda. Yang jelas kadang tidak sama harganya, jadi region antara harga region di US mungkin beda dengan Singapura atau yang ada di Jakarta seperti itu. Jadi nggak bisa disamakan. Sekalipun instance type-nya sama ya? Iya, sekalipun instance type-nya sama. Oke, nah ada ucapan terima kasih dari Om Yusuf. Mantul katanya membuka wawasan. Mantap. Oke, mantap lah kalau gitu. Kita sudah di akhir dari tanya jawab kita. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia berada di sini. Dan kita akan masuk ke bagian ketiga. Mungkin Om Rio akan menyimpulkan topik kita hari ini sekaligus memotivasi dan menginspirasi mereka. Ya. Untuk teman-teman yang jadi penonton kita hari ini. Silakan. Jadi konsep DR ini harusnya dikuasai oleh setiap developer ya. Jadi kita nggak pernah tahu sebenarnya bencana itu datangnya kapan. Tahu-tahu kita nggak pernah menyiapkan, dan ketika bencana itu terjadi, wah, data yang seharusnya itu adalah aset terpenting kita hilang. Padahal itu dengan adanya DR, maka kita bisa istilahnya survive dari kejadian bencana seperti itu. Jadi DR itu sangat penting dan harusnya setiap organisasi atau perusahaan harus mempertimbangkan bagaimana melakukan proses disaster recovery dan menyesuaikan dengan budgetnya ya. Jadi strategi DR-nya kan ada banyak, ada backup, ada end restore, pilot, warm standby, sampai yang hot standby. Semua itu disesuaikan dengan objektif dari masing-masing perusahaan atau organisasi, seberapa minimal RTO atau RPO yang harus ditentukan seperti itu. Oke, itu teman-teman kesimpulan yang sudah diberikan Om Rio. Thank you banget nih Om Rio untuk sharing kita hari ini. Mantap. Sama-sama. Luar biasa. Semoga teman-teman dapat inspirasi baru, dan untuk mengkontak Om Rio di akhir dari sesi tadi di slide-nya di situ ada, jadi teman-teman bisa nanti nonton lagi videonya di channel Tekno bareng Peter di YouTube, dan teman-teman bisa rewind di slide yang paling terakhir, teman-teman bisa kontak Om Rio di sana. Oke teman-teman, dengan demikian berakhir sudah PHP di online learning kita hari ini, dan sebagai pengumuman kita akan ketemu lagi nanti di hari besok. Besok kita ada online learning. Jadi 2 hari berturut-turut kita akan ngomongin sedikit mengenai data science. Jadi kita akan belajar codeless data science with KNIME. Jadi kita akan belajar bikin simulasi-simulasi dari aneka algoritmanya data science menggunakan KNIME. Nah, kita belajar. Ketemu besok dengan Om Arif Ramasyarif. Beliau adalah founder Yayasan Komunitas Open Source. Nah, mantap kan? Nah, jangan lupa kita ketemu besok malam di tempat yang sama, masih di PHP Online Learning. Dan ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Carikbot, aka Om Luri Darmawan, yang terus mendukung program ini. Terima kasih. Teman-teman yang mau mengakses pembelajaran PHP Online Learning dari edisi 1 sampai dengan 170 malam hari ini bisa berkunjung ke learning.byphp.id, dan teman-teman bisa ketemu link. Om Rio juga sudah beberapa kali ngisi di PHP Online Learning dengan topik-topik yang bagus-bagus, tetapi waktu itu belum direkam, jadi nggak masuk ke channel Tekno bareng Peter. Nah, sekarang mulai seri ke 100 ke atas, sekarang sudah mulai direkam, jadi teman-teman lebih mudah untuk menonton video-videonya di channel saya di Tekno bareng Peter. Dan jangan lupa
subscribe gitu. Oke deh, dan PHP Online Learning masih membuka donasi teman-teman yang mau berpartisipasi, donasi receh. Kalau teman-teman merasa terinspirasi, termotivasi dengan topik-topik di online learning, berbagi sedikit dengan berkunjung ke s.bphp.id/donasi. Ada e-wallet yang teman-teman bisa gunakan untuk berdonasi di sana. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP Online Learning kita. Bro, thank you banget. Thank you. Nanti kita ketemu next time. Semoga badai cepat berlalu. Jadi ingin ketemu Siap. community builder. Oke, bye.